Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaul karya Syekh Nawawi Banten. Sampai pada bab 26, Al-Babu As-Sadisu wal Ishrun. Bab ke-26 di tasdid zina, menjelaskan tentang beratnya zina, beratnya siksa dan dosa dari perzinahan. Na'udzubillah, semoga kita, anak-anak kita semua, keturunan kita semua, murid-murid kita semua terhindar dari perzinahan maupun mukadimah zinanya, dari pacaran dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Innahu, sesungguhnya zina, kana ada zina, fahisatan adalah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan zina itu adalah seburuk-buruk jalan. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, az-zina, adapun zina, yurisu, itu mendatangkan al-faqra, kefakiran. Zina itu menyebabkan fakir, ya, secara ekonomi. Ayyukillu, maksudnya adalah mengurangi barakatar rizki, keberkahan rizki. Zina itu mengurangi keberkahan rizki. Meskipun secara nominal mungkin banyak, tetapi keberkahannya berkurang. Rawahul Qadha'i wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan Al-Qadha'i dan Al-Baihaqi an Ibnu Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, ya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, zinal ainain, adapun zinanya kedua mata, bisi watul musanna. Ainain itu dengan bentuknya adalah bentuk tasniyah, dua, ya, bukan jamak atau bukan mufrad. An-nadhru adalah melihat. Ain nadhru maksudnya adalah melihat ilama terhadap sesuatu layahillu yang tidak halal, itu yajurru, menarik, menyebabkan ila zina, pada zina. Rawahu Ibnu Sa'din, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd wa Tabrani wa Abu Nu'aim an Alqamah bin Huwairis, dari Alqamah bin Huwairis. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, an-nadharu ila nisa, melihat perempuan-perempuan al-ajnabiyati, yang bukan mahramnya, perempuan asing yang bukan mahramnya, illati, yaitu perempuan-perempuan, yahillu, yang halal, lirrajuli, bagi orang laki-laki, an-nadhiri, yang melihat, nikahuna, menikahi perempuan-perempuan itu. Ajnabi itu berkebalikan dengan mahram. Kalau mahram itu perempuan yang haram dinikah. Kalau ajnabi adalah perempuan yang halal untuk dinikahi. Sehingga istri itu bukan mahram sebenarnya. Istri itu adalah ajnabiyah, makanya boleh dinikahi. Kalau mahram tidak boleh dinikahi, seperti ibu, saudari perempuan, anak perempuan, ya, keponakan, dan seterusnya, itu tidak boleh, haram. Minal kabair, ini termasuk dosa besar. Jadi melihat perempuan-perempuan yang halal kita nikahi, maksudnya yang selain istri, ya, dan pria ajnabiyah itu, orang yang belum kita nikahi, ya, halal dinikah tapi belum dinikahi, itu adalah termasuk dosa besar. Alhamdulillah. Ai idza wujidatis syahwatu, itu jika, karena ini cuma melihat, maka ada keterangannya, ada penjelasan lanjut. Jika ada syahwat, ada nafsu di dalam melihat itu tadi, wa khifal fitnah itu, dan dikhawatirkan ada fitnah. Ai mailul qalbi, apa fitnah itu? Yaitu mailul qalbi, kecenderungan hati, perasaan hati, ilaihinna, kepada mereka. Kalau tak ada rasa melihatnya, tak ada syahwat, tak ada nafsu, tidak apa-apa. Wa illa, kalau tak ada rasa, tak ada nafsu, maka itu bukan zina besar, bukan dosa besar, ya, bukan kabair. Jadi kalau melihat kok dengan nafsu, dengan penuh rasa, itu jadinya dosa besar, karena itu potensial sekali untuk menyebabkan zina. Wa illa, jika tak ada syahwat dan tidak dikhawatirkan fitnah, fa muqaddimatu zina, maka itu dinamakan dengan muqaddimah zina, perantara zina. Laisat, adapun muqaddimah zina, jadi melihat itu dianggap muqaddimah zina, laisat kabair, itu bukan dosa besar, kama fi jawazih. Jadi melihat perempuan ajnabiyah, orang lain yang bukan mahram,
itu dianggap dosa besar jika ada dua hal. Satu syahwat, kedua ada fitnah, ada potensial, ada rasa di dalam hatinya ya. Kalau tidak, maka itu termasuk bukan dosa besar, berarti dosa kecil melihat itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, zina rijlaini al-masyu, zinanya kedua kaki adalah dengan berjalan, ai ila mahalil ma'asi, yaitu menuju tempat-tempat maksiat. Wa zinal yadaini al-batshu, zinanya kedua tangan adalah memukul atau melakukan hal-hal lain yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zinal ainaini an-nadhru, zinanya kedua mata adalah dengan melihat, ai ila ma la yahillu, yaitu melihat apa yang tidak halal bagi dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, zaniyatun, sekali atau zina, zaniyatun zina bifathi zai, dengan fathah zanya, zaniyah, wa sukunin nun, dan nunnya disukun. Apa artinya? Wa huwa lil marrah. Zaniyah itu menunjukkan bilangan ya, menunjukkan bilangan. Zaniyah berarti sekali berzina. Kalau ziniyah itu model berzina. Aklah sekali makan, ya, menunjukkan bilangan. Kalau iklah itu cara makan, model makan kita. Itu maksudnya ya. Wahidatun, sekali berzina, tahbitu amala sab'in, itu menghapus amala sab'ina, amal ibadah selama 70 tahun, tanatan tahun. Warwa Ibnu Hibban fi Sahih Ibnu Hibban, meriwayatkan dalam Sahih Ibnu Hibban, annahu, bahwa sungguhnya Nabi SAW qala, bersabda Nabi, ta'abbada abidun, ada seorang ahli ibadah itu fokus beribadah, min Bani Israel, dari Bani Israel. Fa'abadullaha, maka dia menyembah Allah fi saumati, di tempat musolanya, di tempat peribadatannya ya. Sitina aman selama 60 tahun. Fa'am torot al-ardu, kemudian hujan. Fa'um tirot al-ardu, kemudian bumi dihujani ya. Maksudnya turun hujan ke bumi. Fahdorot, kemudian menjadi hijau. Fa'ashrofa ar-rohibu min saumati, kemudian ada rahib yang mendekat kepada musallanya abid tadi. Faqala, kemudian rahib ini berkata, lau nazalta fadzakartallah fasdatta khairan, andaikan kamu mau turun dari saumahmu, kemudian kamu ingat kepada Allah, maka itu akan menjadi tambahan kebaikan bagi kamu. Kalau kamu di musola kamu terus, kamu di tempat pertapaanmu dan tidak bersosialisasi, bergaul dengan banyak orang, maka kehebatanmu dalam beribadah itu tidak teruji. Jadi orang yang hidup tidak berdosa di hutan itu ya maklum. Tapi kalau kamu hidup di tempat-tempat keramaian, apalagi banyak tempat-tempat maksiat, tapi kamu bisa menjaga diri kamu, itu fasdat khairan itu, maka semakin besar kebaikanmu. Fanazalah, kemudian abid tadi turun. Wa ma'ahu rawifun, dia membawa sepotong roti, au rawifan, atau 2 potong roti. Fabainama huwa fil ardi, tatkala dia sudah ada di bumi, di tanah, maksudnya bersama orang-orang di masyarakat, laqiyat humra'atun, dia berjumpa dengan seorang perempuan. Falam yazal yukallimuha, dia terus ngobrol dengan perempuan itu, wa tukallimu, dan perempuan itu ngobrol bacun. Jadi ya karena baru turun dari pertapaan selama 60 tahun gitu, itu langsung syahwat kan. Hatta ghasyiha, sampai dia berzina dengan perempuan itu, jima dengan perempuan itu, cuma alaihi, kemudian dia pingsan. Pada zala, lalu abid itu turun al-ghadira, pada kolam air, yastahimma, untuk mandi. Kemudian dia mandi junub. Faja'a sa'ilun, ternyata ada pengemis, fa'auma ilaihi, lalu abid tadi berisyarah kepada pengemis tadi, ayyahuda, agar pengemis itu mengambil ar-rawifani, 2 potong roti tadi, diberikan itu. Jadi di satu sisi dia itu ibadah 60 tahun, nggak pernah kenal perempuan dan seterusnya, mondok lah ya. Begitu keluar dari pondok langsung kucing garong,
petuk wong wedok di pertama kali ketemu perempuan, buacul di wong wedok ngobrol kalau itu itu berzina. Habis itu ya yang ketiga dia bersedekah 2 potong roti. Itu mata, kemudian mati dia hampir. Lalu zinat lalu ditimbang ibadatu sitina sanatan, ibadatu sitina apa di sanatan gitu ya. Ibadah 60 tahun ditilka zaniyati dengan sekali zina tadi. Fa farud jihad farojahat zaniyatu, satu kali zina itu ternyata lebih unggul di hasanatihi daripada kebaikan-kebaikannya, kalah itu. Jadi justru zinanya itu lebih berat daripada kebaikannya yang 60 tahun itu. Mau diarrohi, kemudian ditaruh 1 potong roti awirfani atau 2 potong roti mahasanati bersama kebaikannya tadi. Ini kebaikannya ini kalah kan, ini lebih berat gitu ya. Ternyata tambah roti di sini 1 roti atau 2 roti. Rojahat hasanatu, kemudian ini menjadi lebih berat, lebih unggul jadinya menang. Faghfirallahu, maka diampuni abid tadi kada fi sawajir, demikian di dalam kitab as-sawajir anistirafil kabair, ya, kalau tidak salah karya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, ma min dzambin, tidak ada satu dosa ba'da syirki, setelah syirik, al-kufri, yaitu kafir, a'zamu, yang lebih agung, lebih besar, indallahi, dari menurut Allah, min nutfatin, daripada nutfah, daripada air mani, wa ba'aha rajulun, yang diletakkan air nutfah tadi oleh seseorang fi rahimin, dalam rahim perempuan, la yahillu, yang tidak halal rahim itu, lahu, bagi rajul tadi. Dosa terbesar adalah berzina, gitu ya, meletakkan air mani di rahim yang tidak halal bagi dia. Rawah Ibnu Abi Dunya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya anil Haitsam bin Malikin at-Ta'i. Wa qadiyatu hadzal hadis anna zina, kesimpulan dari hadis ini atau hal yang bisa dirumuskan dari hadis ini adalah zina itu akbarul kabair, adalah dosa terbesar. Ba'dal kufur, setelah kafir. Berarti kufur itu dosa besar paling pertama, di bawahnya adalah zina. Lakin fi ahadisa, tetapi dalam hadis-hadis as-sahhu min hada, yang lebih sahih dari ini, anna akbar, ini menjadi mubtada fi ahadis di khabar muqaddam, anna akbaraha, bahwa paling besarnya dosa kabair adalah ba'dahu, setelah kufur, al-qatlu, adalah membunuh. Kada afadul azizi, demikian dijelaskan oleh hadis. Jadi kalau dalam hadis ini, dosa besar pertama adalah syirik, lalu dosa besar kedua adalah zina, ya. Tetapi dalam hadis-hadis lain yang banyak dan lebih sahih dari ini, penjelasannya tidak demikian. Dosa terbesar kedua itu bukan zina, tetapi adalah membunuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna li ahli nar, sesungguhnya penghuni neraka, sayhatan, memiliki teriakan. Orang penduduk neraka itu berteriak, sayhatan, ya, di sini yang muakhar, minnat nirihi fardisani, karena bau busuknya kemaluan orang yang bersih. Seperti kita lah ya. Kita itu protes kalau di sekitar kita itu ada polusi udara, ya, misalnya ada orang membuang sampah sembarangan, membakar sampah, atau mungkin ya di satu kampung yang tidak ada orang yang memelihara ayam petelur, ya, kemudian dia buat kandang dan baunya menyengat misalnya, itu kan kita protes kan. Orang ahli neraka itu juga protes kan. Itu bau busuk dari kemaluan orang yang zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayat Tabrani, inna zunata, sesungguhnya orang-orang yang berzina, jamak dari zanin, tasta'ilu wujuhum naron, itu menyala wajahnya, itu berkobar api. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-ghina wa zina, kaya dan zina, la yastami'an, tidak akan pernah berkumpul. Dua hal ini tidak akan pernah berkumpul, zina dan kaya. Uang itu lek suku opo, lek sering zino, itu pasti nanti akan merosot. Apalagi kalau zina, ya, orang punya istri kedua aja yang disingit-singit, no, itu sudah
melorot dunyane ya. Pemane kok punya Bobby Sukar jadi Sukar wae repot itu. Qala alaihi salatu wassalam tarku zina yurisul ghina, meninggalkan zina mendatangkan kekayaan. Ayyuk siru yaitu memperbanyak barokatul rizki, keberkahan rezeki. Meskipun sedikit hartanya tetapi berkah karena tidak pernah zina. Wa qala alaihi salatu wassalam man zina, barang siapa berzina bil bina ilil fa'il, ikut wazan fa'ala ya, bukan dimabni majhulkan, tidak dibaca zuni ya tadi zana normal. Zunia bihi maka dia akan dibalas zina, dia akan menjadi korban zina ya. Bil bina ilil maf'ul, mabni maf'ul, jadi fu'ila zunia gitu. Walau bihi tani dari meskipun di dalam tembok rumahnya. Jadi kalau ada orang pernah berzina, maka berdasar hadis ini ya, maka keluarganya meskipun bahkan bisa jadi di selingkuh atau di zina di dalam rumahnya, bahkan di tempat tidur dia. Rawahu An-Najjar an Anas bin Malik. Qala Al-Munawi berkata, wa hadza isyaratun, hadis ini menjelaskan ila anna min ukubati zani, bahwa di antara siksaan terhadap orang yang berzina, ma adalah sesuatu labudda yang harus ayu anjala disegerakan di dunia. Jadi zina itu nanti siksanya di akhirat, tetapi ada siksa, ada dampak negatif yang disegerakan di dunia. Bahwa yaitu adapun ma yaitu ayyaqa'al zina, akan terjadi zina fi ba'di ahli dari pada keluarga rumahnya. Jadi salah satu penghuni rumahnya hatman maqdun secara pasti, secara wajib dan dipastikan pasti terjadi nikah. Obat ruqya annahu, dan telah diceritakan bahwa sesungguhnya ila li ba'dil muluk, dikatakan pada seorang raja, annaman zana, bahwa orang yang berzina au fa'ala syai'an, atau melakukan sesuatu min muqaddimati zina, dari pengantar zina, yuqtassu misluhu, maka dia akan dibalas seperti itu, min dzurriyyati, seperti apa yang dia lakukan itu, min dzurriyyati, dari keluarganya. Bahwa orang yang pernah berzina dia akan dibalas dari keluarganya. Keluarganya juga akan berzina, ya, zina. Siapa yang melakukan muqaddimah zina akan dibalas juga terhadap keluarganya. Faradal maliku, raja ini ingin ayyujan badalik, menguji kebenaran pernyataan itu binti terhadap putrinya. Dia punya putri. Bakanat fi ghayatil husni wal jamal, dan putrinya ini sangat-sangat cantik dan sangat-sangat indah, sangat seksi. Sangat cantik, sangat indah. Tapi dia anak raja, putri raja, siapapun yang mengganggu hukumannya mati itu ya. Pasti dibunuh sama rajanya. Dulu kan tidak terkait dengan HAM dan seterusnya ya. Raja itu suka-suka dia. Fatarokaha, lalu raja ini meninggalkan putrinya ma'amratin fakiratin, bersama seorang perempuan yang fakir. Wahia muzayyanatun, dan putrinya ini dihias. Wa ma'aha, dan ia membawa min anwa'il huli wal hulali, dari berbagai macam perhiasan dan ya perhiasan dan hulal ya, sama pakaian yang indah ya. Perhiasan dan pakaian yang indah, dia pakai pakaian indah dan perhiasan-perhiasan. Wa amarha, dan dia menyuruh bertitah kepada putrinya, Allah tamna'ah, dan untuk tidak melarang siapapun, arada ta'arudu, yang ingin mengganggu laha pada putrinya. Bagi pesan nih, iki wakape nang ya, terutama ke putri. Duk, kalau ada perempuan yang kalau ada orang mengganggu kamu, jangan dihalangi, biarkan dia mengganggu. Atau ke murah fakirah tadi juga berpesan, jangan diganggu siapapun. Bi ayyi syai'in, dengan segala sesuatu. Wa amaraha, dan ia memerintahkan putrinya tadi bisa jiwa juga untuk membuka wajahnya. Wa antatu fabiha, dan dia menyuruh perempuan fakir tadi untuk berkeliling dia dengan putrinya tadi, putri raja aswafa, di pasar-pasar. Famtasalat almar'atu, maka perempuan itu mematuhi. Amamarrat biha, maka tidak perempuan itu berjalan dia dengan putri raja tadi, ala hadin, melewati seseorang, illa wa atraqa, kecuali orang itu menundukkan pandangannya, minha, dari putri raja tadi, hayaan, karena malu, khajalan, dan sungkan anak raja juga wedi mungkin ya,
Walam yamudda ahadun nadharahu, dan tak ada seorang pun yang memanjangkan pandangannya, memandang ya ilaiha kepada putri raja tadi. Falamma qarubat biha almar'atu, tatkala perempuan fakir itu sudah dekat dengan membawa putrinya dari ila daril maliki, ke istana raja, wa aradat ad-dukhula, dan ingin masuk ke istana biha, ingin masuk ke istana raja dengan putri raja tadi, amsakaha insanun, dia dicegah oleh seseorang, faqabbalaha, kemudian insan ini mencium putri raja tadi, thumma dhahaba anha, kemudian kabur ya dari putri raja. Oh, takut mencium putri raja. Fadakhalat ala abiha, kemudian bintun tadi putri raja itu masuk ke bapaknya, fasalaha, dan bapaknya bertanya kepada anaknya, amma waqa'a, terkait apa yang terjadi. Fadzakarat, kemudian putri raja tadi menceritakan lahu pada raja al-qissah, kisahnya ditamamnya secara sempurna. Fasajada, kemudian sujud raja ini syukran lillah, karena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Waqal, dan raja berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ma waqa'a, tidak pernah terjadi ini dariku fi umri, sepanjang umurku, illa qublatun wahidatun, kecuali satu ciuman, satu kecupan, timro'atin wahidatin, pada seorang perempuan. Aku sepanjang hidup itu cuma pernah mencium seorang perempuan yang tidak halal maksudnya. Tak pernah melakukan lain. Fakot usis tubiha, sungguh aku telah dikisos, dibalas dengan satu ciuman tadi, minit nanti dari putriku. Ternyata benar, anakku dibalas sekarang. Kata fil Jawahir Samarqandi, demikian dijelaskan dalam Al-Jawahir karya Imam As-Samarqandi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, man zana bimra'atin, barang siapa berzina dengan seorang perempuan, ay muslimatin, baik muslimah atau kafiratin, atau kafirah, hurratin atau amatin, merdeka atau budak, fatahallahu alaihi, maka Allah akan membuka baginya fi qabri, di kuburannya, samaniyata abwabin, 8 pintu, minan nari, dari neraka. Yakhruju min tilkal abwab, di mana keluar dari pintu-pintu yang 8 tadi, aqaribu kalajengking, wa hayatun, dan ular-ular, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa anhu sallallahu, dan dari Nabi, annahu, bahwa Nabi qala, bersabda Nabi, fi jahannam, di neraka jahannam, wadin, ada jurang, fihi, yang di dalam jurang itu, hayatun, ada beberapa ular. Kullu hayatin, di mana setiap ular, sakhnu raqabatil ba'ir, itu sebesar leher unta. Talsa'u, yang menyengat tarikas salah, orang yang meninggalkan salat. Fayugla sumuha, kemudian mendidih, fayugli sumuha, kemudian mendidih racunnya ini tadi, ular-ular tadi, ini, karena sudah disengat gitu ya, kemudian ini mendidih ya. Maksudnya menyebar lah ya, menyebar ini, tapi nasanatan, pada tubuhnya orang yang meninggalkan salat, tapi nasanatan selama 70 tahun. Cuma lahmu, kemudian menjadi apa? Hancur, menjadi melepuh dagingnya, daging badannya ini jadi. Wa inna fi jahannam wadiyan, dan sungguhnya di neraka jahannam itu ada jurang, ismuhu Jabbul Husni, yang diberi nama dengan Jabbul Husni. Fihi, di dalam jurang Jabbul Husni tadi, hayatun, ada beragam ular, wa aqaribu, dan kalajengking. Kullu aqrabin, setiap kalajengking, minha, dari aqarib tadi, bifadlil bagli, sebesar bagal. Laha sab'una syaukatan, yang akrob ini memiliki 70 duri, jadi kayak landak itu 70 duri. Fi kulli syaukatin rawiyatu subin, di setiap duri ini ada ujung yang bisa menyemburkan racun gitu ya. Jadi setiap di sini ada racunnya. Tadribuzania, mereka menyeruduk pada orang yang berzina. Jadi bayangkan, kalajengking ada 70 tusukannya dan ada racunnya, itu kemudian menyerang orang yang berzina. Waktu beriusunlah, dan menuangkan, menyemprotkan gitu ya, racunnya fijismi, di tubuh orang yang berzina tadi. Ya jidu, maka dia akan mendapati mararata wajhiha, pahitnya rasa sakit dari sengatan itu tadi, sengatan akrob tadi, alfasanatin, selama 1000 tahun. Kalau orang meninggalkan sholat itu 70 tahun, dia rasa sakitnya ini kali disengat itu 1000 tahun sakit. Cuma itaharolah, kemudian melepuh itu daging tubuhnya. Wa yasilu min farjihi, dan mengalir dari kemaluannya, al
Al-qayhu nanah wassadidu. Al-qayhu ya nanah wassadidu dan ya nanah ya. Kada fi zawajir, demikian dalam az-zawajir. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallati, adapun perempuan-perempuan ya'tinal fahisata yang mendatangi perbuatan keji, melakukan berzina maksudnya, minisaikum dari perempuan kalian, fastashidu, maka buatlah saksi alaihin atas mereka arba'atan 4 orang minkum dari kalian para laki-laki. Qala Allah Ta'ala, walladani, adapun orang ya'tiyaniha yang mendatangi perempuan yang mendatangi fahisha tadi, yang melakukan dosa, minkum dari kalian, fa'aduhuma, maka siksa mereka, maka had mereka, hukum mereka. Fa'in taba, jika mereka berdua bertobat, waslah dan berbuat baik, fa'aridu anhuma, maka berpaling dari mereka berdua. Inna Allah, sungguh Allah, kana tawwabar rahimah, itu maha menerima taubat dan maha menyayangi. Qala Abu Las As-Samarqandi fil Jawahir, fa'ilam yukhad al-haddu, jika tidak dilakukan had minhuma dari tidak diambil had hukuman dari 2 orang tadi di dunia dan di dunia, ukhida, maka diambil had tadi fil akhirati, di akhirat, bisiatin, dengan dengan cemeti, minarin, dari api, bainal khalaiki, di depan makhluk, fil mauqif, di tempat menunggu ya, di tempat berdiri di akhirat untuk menunggu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.